Halo semuanya. Jadi, kami di sini akan membahas tentang analisis algoritma secara rekursif dan juga closed form. Dan video kali ini dibuat oleh kami, yaitu yang pertama ada saya, Muhammad Yazid Alwani, dengan NIM L012384, Hafiz Diki Putra dengan NIM L123096, dan yang terakhir ada Naila Amira dengan NIM L01231008. Untuk mengawali video ini, kami akan membahas tentang algoritma untuk menjumlahkan n bilangan integer pertama dengan bentuk closed form. Nah, n bilangan integer pertama dalam bentuk closed form bisa dibuat menggunakan fungsi yang sangat simpel. Dari yang panjang seperti ini, cukup ditulis menjadi seperti ini saja. Nah, dan rumus ini sudah umum sekali ya, kita bisa tahu mungkin sejak SMP sudah diajarkan dari rumus ini. Nah, kita akan mengubah rumus ini menjadi algoritma kode di bahasa C++. Nah, ini adalah rumus yang sudah diubah menjadi kode C++. Nah, kami di sini kodenya cukup sangat simpel ya, seperti rumus awalnya. N bagi 2 dikali dalam kurung N plus 1. N dikali N plus 1 dibagi 2. Ini nilainya sama saja. Mau dibagi 2 dulu, atau dikali dulu, nilainya sama. Karena dia ada di dalam kurung. Jadi, untuk mengubah kode yang tadi ini menjadi kode C++ itu sangat mudah sekali, seperti ini. Nah, di kode ini membutuhkan input berupa bilangan N, yang mana N ini adalah N yang ada di sini. Jadi, angka integer yang paling terakhir yang ingin dijumlahkan. Dan setelah itu langsung diproses di baris ini dan disimpan di variabel integer sum. Setelah itu dicetak dengan cout untuk menampilkan di monitor, yaitu mencetak n dan juga sum. Nah, sum ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih kelebihan dari kode yang simpel ini. Jadi kelebihannya yang pertama yaitu kompleksitas waktunya yang sangat kecil, yaitu O1. Mengapa bisa kompleksitasnya O1? Karena yang terjadi di kode ini hanyalah satu baris ini, yang bisa dibilang secara kedipan mata langsung muncul hasilnya begitu. Jadi karena itu bisa kita simpulkan bahwa kode ini mempunyai kompleksitas waktu big O notation yaitu O1. Begitu. Selanjutnya, kelebihannya adalah akurat. Karena dengan kesederhanaan yang dimiliki oleh kode ini, menjadikan perhitungannya simple dan juga tentunya akurat selama hasil dari perhitungan ini tidak melebihi kapasitas yang bisa ditampung oleh integer. Selanjutnya, efisien, karena memang kodenya simple dan bisa mudah dimengerti dari rumus awal yang didefinisikan tadi. Baik, selanjutnya, selain kelebihan, kode ini juga punya kekurangan. Yang pertama, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kode ini mempunyai potensi untuk terjadinya overflow ketika jumlah n yang dikomputasi itu melebihi dari nilai yang bisa ditampung oleh variabel bertipe data integer ini. Begitu. Selanjutnya, kekurangannya adalah kurangnya transparan dari pattern-nya. Jadi kita ketika melihat kode ini, mungkin kita belum tahu ini kode untuk apa. Karena ini mungkin kita hanya tahu bahwa ini kode hanya untuk perhitungan matematika biasa. Kalau kita tidak melihat baris ini, mungkin kita tidak akan tahu ini kode untuk apa sih sebenarnya. Karena memang tidak terlihat sama sekali ada baris atau deret aritmatika apa ini gitu. Jadi itu salah satu kekurangannya, kurangnya pattern yang terlihat atau strukturnya kurang terlihat gitu. Karena ini hanya terlihat seperti perhitungan biasa. Nah, selanjutnya, selain dari algoritma secara closed form, algoritma untuk menghitung n bilangan pertama ini itu bisa dikerjakan di dalam bentuk rekursif. Nah, untuk kode rekursif sendiri
bisa dilihat seperti ini. Nah, kode rekursif ini mempunyai logika yang juga cukup mudah, sama seperti logika yang pertama tadi. Jadi, untuk menghitung suatu jumlah dari n bilangan pertama, dengan logikanya adalah ketika kita ingin menjumlahkan yang ini, berarti kita menjumlahkan bilangan 4 dengan bilangan sebelumnya, kan begitu. Jadi itu yang akan dituangkan di algoritma rekursif ini. Jadi itu akan menambah dari bilangan yang paling akhir, ditambah ke belakang sampai mencapai nilai 1 begitu. Nah, atau sampai mencapai nilai 0 di kode ini. Jika nilai n-nya sudah mencapai 0, sudah di paling ujung, maka itu dianggap sebagai base case dan langsung kembalikan nilai 0. Dan kode ini akan berhenti untuk mengenerate, tidak ada lagi n ke belakangnya, tidak ada lagi, karena sudah mentok di paling 0. Jadi untuk logika dari kode ini cukup simpel sekali ya. Jadi n ditambah dari jumlah yang sebelumnya begitu. Nah, ini yang terjadi di dalam algoritma tersebut, yang mana misalkan kita berikan sum 5 dengan n sama dengan 5, maka dia akan mengenerate, akan mereturn n yaitu 5 ditambah sum n-1. N-1 itu kan 5-1, jadi 4. Nah, dan ini sum 4 akan dilakukan lagi dan selanjutnya dilakukan lagi. Nah, sampai terbentuk akhirnya seperti ini cara kerja dari rekursif itu sendiri. Nah, ini cukup rumit kalau dilihat dari grafiknya. Apalagi ketika jumlah n-nya itu lebih dari 5. Nah, ini baru 5 saja sudah terlihat panjang begitu untuk pengerjaannya itu. Nah, tetapi selain dari panjang dari outputnya ini, atau perhitungan yang cukup rumit ini, juga punya kelebihan. Antara lain kelebihannya adalah, yang pertama adalah modularitas. Nah, modularitas ini bisa dibilang sebagai ketika suatu blok fungsi itu bisa dipisah-pisah, bisa digabung-gabungkan. Jadi kayak Lego mungkin ya. Lego itu kan bisa dicopot-copot dan bisa dipakai kapanpun begitu. Jadi blok fungsi yang ini, karena ini dianggap sebagai fungsi yang mengembalikan nilai integer, maka kita bisa menggunakan fungsi ini kapanpun yang kita mau, dan kita juga bisa mudah untuk memodifikasi yang ada di dalam sini. Itu salah satu kelebihannya. Kelebihan kedua adalah logika dari rekursif itu sangat simpel seperti tadi. Nah, jadi jumlah dari sebuah n bilangan pertama itu adalah bilangan n itu sendiri ditambah dengan bilangan n-1 sebelumnya gitu. Yang terakhir adalah elegan, karena kode yang ini sangat elegan dan mudah untuk dilihat dari pattern-nya, dari strukturnya itu terlihat bahwa ini adalah sebuah deret, sebuah barisan untuk aritmatika itu, dibandingkan dengan kode dalam bentuk closed form yang mungkin tidak terlihat seperti adanya sebuah barisan di dalamnya. Nah, selanjutnya untuk kekurangannya itu tidak efisien, karena kompleksitas waktu yang dibutuhkan adalah ON. Mengapa ON? Nah, bisa dilihat di sini. Jadi untuk menghitung sum 5 sendiri, dia membutuhkan step pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terakhir step kelima. Dia membutuhkan 5 step untuk hanya menghitung sum 5. Beda dengan bentuk closed form yang dia hanya membutuhkan 1 kali step hitung. Nah, ini sangat tidak efisien ketika nilai n ini sudah sangat besar sekali. Sehingga mungkin barisnya ini menghitungnya sudah sampai panjang sekali, sampai tidak muat di layar gitu. Nah, kekurangannya kedua yaitu bisa terjadinya overflow. Ketika rekursinya tadi terlalu banyak dan dia kedalamannya banyak sekali. Nah, ini kedalaman 5 saja sudah sebanyak ini. Mungkin kedalaman 100 bisa berkali-kali lipat dari ini. Jadi bisa menyebabkan program itu stack overflow, kelebihan maksimum capacity gitu.
Oke, selanjutnya ada namanya kombinasi secara rekursif dan juga closed form. Yang pertama akan kita bahas adalah kombinasi secara rekursif. Nah, untuk kombinasi ini biasa digunakan untuk menghitung berapa peluang-peluang gitu ya. Dan mungkin sudah dikenal sejak kita belajar di SMA. Jadi, rumus dari kombinasi itu biasa ditulis ini ya secara umum yang ada di bawah ini. Nah, tetapi untuk di algoritma rekursif, dari rumus yang awal ini yang biasa kita kenal, itu bisa diturunkan atau bisa dijabarkan menjadi rumus rekursif berikut. Nah, untuk caranya ya mungkin bisa dilihat di kurang lebih seperti ini, tinggal diturunkan dari rumus aslinya. Yang akhirnya kita mendapatkan rumus untuk rekursifnya ini. Nah, selanjutnya kita implementasikan rumus yang sudah kita jabarkan ini ke dalam bentuk kode. Nah, tidak seperti penjabarannya yang cukup rumit. Bentuk kodenya sangat mudah sekali, yaitu untuk kombinasi suatu NK, maka dia akan mengembalikan nilai N-1, K-1, dan juga ditambah dengan kombinasi N-1K, sesuai dengan ini. Jadi dia akan mengembalikan N-1, K-1, ditambah N-1K. Cukup seperti itu saja. Dengan base case, yaitu ketika K itu bernilai 0, apapun N-nya, apapun N yang ada di sini, tapi ketika K itu bernilai 0, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Hasilnya 1, begitu. Nah, selain itu, ketika nilai N dan K-nya itu sama, maka dia juga akan mengembalikan nilai 1. Oleh karena itu, kita gunakan ini sebagai base case, atau sebagai ujung dari rekursi, supaya tidak terjadi infinite looping, begitu. Nah, apa sih kelebihan dari kode ini? Tentunya kelebihan yang pertama, biasa dimiliki seluruh kurang lebih algoritma rekursif itu, kelebihannya ya dia sederhana, tapi memang terkadang membutuhkan pemahaman yang lebih tentang rekursif gitu, dan harus terbiasa dengan cara berpikir secara rekursif itu untuk memahami namanya algoritma rekursif. Nah, kelebihannya yang pertama adalah elegan, karena beberapa orang itu suka dengan rekursif karena dianggap lebih elegan dibandingkan algoritma iteratif yang dianggap kurang elegan, kurang keren, karena algoritma rekursif butuh pemikiran yang lebih hebat ya, mungkin lebih wow, jadi bisa dibilang lebih elegan gitu untuk secara penulisan algoritmanya. Nah, selanjutnya untuk kelebihan yang selanjutnya tidak membutuhkan extra data structure. Jadi dia tidak membutuhkan data-data struktur yang baru, dia hanya menghitung saja, cukup menghitung di bagian sini saja, dia tidak membutuhkan untuk menyimpan di variabel apapun. Dia hanya cukup memanggil ini saja dan sudah keluar hasilnya. Jadi memang sangat mudah sekali tanpa adanya tambahan variabel atau tambahan data structure seperti array atau matrix. Dan itu bisa menghemat memori, ya jika dihandle dengan baik bisa menghemat memori begitu. Dan untuk kekurangannya sendiri, rekursif ini seperti kekurangan rekursif pada umumnya, biasanya kompleksitas waktunya lebih buruk daripada iteratif. Tapi juga kadang iteratif juga lebih buruk daripada rekursif. Jadi memang dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung dari masalah apa yang sedang dihadapi begitu. Tapi untuk di kasus saat ini, algoritma rekursif ini mempunyai kompleksitas waktu yang cukup besar, yaitu 2 pangkat n. Nah, bagaimana cara tahu 2 pangkat n ini? Nah, mungkin saya akan langsung tunjukkan untuk grafiknya atau untuk struktur pohonnya ini ya, seperti pohon ini, dia memiliki kompleksitas waktu 2 pangkat n. Kenapa 2 pangkat n? Karena misal kita memanggil n dan k-nya itu adalah 4 dan 2. 4 sebagai n, 2 sebagai k. Nah, setelah itu dia akan memanggil apa? N-1 dan K-1 kan? Berarti 31 akan dipanggil. Setelah itu dia ditambah dengan ini, N-1 dan K. Nah, setelah itu
dari C31 ini akan melahirkan atau menghasilkan memanggil dua kombinasi fungsi lagi. Dan ini akan memanggil lagi. Jadi dari yang awalnya satu, pemanggilan, rekursi menjadi dua, dari dua menjadi 4, dan seterusnya. Memang ini untuk base case-nya ya. Tetapi di notasi Big O ini kita akan biasanya kita memang mengambil kompleksitas waktu yang paling signifikan. Dan yang paling signifikan di algoritma ini yaitu 2 pangkat N. Karena dari 1 menjadi 2 menjadi 4, dan ini mengikuti pola dari perpangkatan 2, begitu. Jadi ini adalah kekurangan dari algoritma secara rekursif ini yang mempunyai kompleksitas waktu 2 pangkat N. Nah, kekurangannya kedua yaitu bisa terjadi stack overflow. Karena untuk N dan R yang besar, itu bisa mengkonsumsi banyak sekali ruang dari stacknya itu. Jadi stacknya bisa tumpah, overflow. Nah, kita bisa lihat aja ketika dia hanya 4 dan 2, bahkan dia bisa cukup besar untuk digambarkan 2 pangkat 4 nih. Jadi, 2 pangkat N ini ya. 2 pangkat N itu untuk pendalamannya itu. Nah, bagaimana bayangkan jika ini ditambah, jika N dan K ini ditambah gitu. Maka dia akan lebih menghasilkan kompleksitas yang lebih besar gitu. Oke, selanjutnya akan dibahas secara closed form. Selain dari rekursif, kita juga punya closed form yang kita cukup menghitung dari rumus yang biasa kita kenal, yaitu rumus ini. Yang sangat umum dikenal, kita langsung menghitung dari rumus ini langsung gitu. Jadi tanpa perlu rekursif, dan ini sangat mudah sekali dimengerti dan juga mudah sekali untuk diimplementasikan. Nah, salah satu cara untuk mengimplementasikannya yaitu kita membuat dua fungsi terpisah. Yang pertama itu fungsi untuk menghitung nilai dari faktorialnya ini, yang ini faktorialnya. Dan juga fungsi untuk menghitung ini secara keseluruhan. Jadi untuk menghitung ada ini ya, ada pecahannya ini, dan ada ini dikali, N dibagi ini, begitu. Jadi kita buat menjadi dua fungsi tersebut supaya bisa mudah untuk memanage-nya. Nah, di sini juga fungsi itu perlu untuk menggunakan variabel dengan tipe data yang lebih tinggi daripada integer, atau lebih punya space yang lebih banyak daripada integer. Karena integer itu kan punya space yang lebih kecil daripada long atau long integer. Jadi long integer itu punya kapasitas untuk menampung angka lebih banyak daripada integer. Makanya kita gunakan long karena memang di perhitungan secara iteratif ini atau secara closed form ini itu membutuhkan space yang cukup banyak untuk menampung angka yang dioperasikan begitu. Nah, untuk jalan dari algoritmanya itu, yang pertama kita menghitung terpisah antara pembilang dan penyebutnya gitu, antara numerator dan denominatornya. Yang pertama untuk numeratornya kita berikan saja faktorial n, karena di sini hanya ada n faktorial. Nah, untuk denominatornya ada k faktorial, atau di sini di kode ini tulisnya r, seharusnya, tapi tidak apa-apa karena ini hanya variabel. Untuk nama tidak signifikan begitu. R dikali dengan faktorial n min r gitu. Nah, setelah dua angka yang atas dan bawah ini diketahui, maka setelah atas dan bawah ini diketahui, maka tinggal dikembalikan nilai pembagiannya. Itu jadi atas dibagi bawah, sudah dikembalikan seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Nah, untuk di faktorialnya ini kita mengalihkan dari 2 sampai n. Jadi dari 2 dikali 3. Nah, di sini karena dikali kan, n-nya i plus juga. Jadi i-nya bertambah lalu dikali dengan i saat ini. 2 kali 3 kali 4 kali 5. Misalnya n-nya 5. Kenapa tidak mulai dari 1? Karena ya kalau 1 ditambah 1 kali 2 kan
juga tidak berpengaruh apa-apa. Jadi cukup mulai dari 2 saja tidak apa-apa. Begitu. Oke, untuk cara algoritma bekerja seperti itu. Nah, kelebihannya dari algoritma ini tentunya sangat sederhana dan mudah dipahami karena memang kode ini diturunkan atau dibuat dari kode yang dari rumus yang sudah umum dikenal di masyarakat gitu. Untuk rumus dari kombinasi itu sudah sangat dikenal untuk rumus yang ini. Jadi mudah untuk dikodekan menjadi kode program gitu. Nah, selain itu, perhitungan ini juga bisa efisien dan cepat karena dia to the point begitu. Hanya hitung ini, hitung atas, hitung bawah, lalu dibagi atas bagi bawah gitu. Jadi itu sangat efisien dan cepat sekali untuk perhitungannya maupun untuk kita memahaminya gitu. Nah, tetapi juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya yaitu waktu untuk komputasinya itu besar. Kenapa besar? Karena di bagian sini itu dia ketika n-nya itu besar ya, terutama. Mungkin ketika n-nya kecil tidak akan berpengaruh. Tidak berpengaruh besar, tidak berasa. Tapi ketika n-nya besar, dia akan mengalihkan 2 kali 3 kali 4. Bayangkan ketika n-nya itu mungkin 1000 kali 5 kali banyak sekali sampai dikali 1000. Nah, ini akan sangat-sangat boros secara space di komputer itu akan mengurangi dari space-nya itu. Dan ketika dari ini variabel ini tidak mampu menampung lagi long-long ini, long-long itu walaupun besar ukurannya, tetapi dia juga mempunyai batasan dalam menampung sebuah angka, sebuah nilai. Dia punya juga sebuah batasan, dan ketika n-nya besar tentu mungkin saja bisa melebihi dari pada apa yang bisa long-long itu tampung gitu. Maka akan terjadi namanya stack overflow gitu. Nah, pembahasan kami tentang rekursif di aritmatika dan juga di dalam kombinasi ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Dan jika kami punya kekurangan, tentu banyak kekurangan sekali di dalam video ini. Dan jika ada kesalahan atau kekurangan, silakan bisa ditulis di dalam kolom komentar. Terima kasih banyak.